ladies and gentlemen, English Student Association, let's move on. First thing I would like to say thank you so much for you yourself. In this video, we are going to talk about the university lifestyle. Focus for the fresh student of State Islamic University of Mataram. Banyaknya teman-teman maba yang menanyakan tentang bagaimana cara kehidupan kampus, bagaimana lifestyle of kampus, apakah kegiatan di kampus itu seperti apa dan lain sebagainya. In this video, we are gonna talk about this one. So means that keep watching this video to make sure that you will be able to understand. Di video kali ini, kita akan fokus membahas antara perbedaan, tepatnya perbedaan antara SMA ke universitas. Jadi teman-teman banyak nih, teman-teman yang maba mengatakan bagaimana cara kita belajar, organisasi, apakah organisasi itu penting dan sebagainya. Biasanya di sekolahan yang mereka itu mengatakan ekstrakurikuler. Akan tetapi di sini kita mengatakan organisasi untuk bahasanya. Akan tetapi di sini juga kita akan membongkar bagaimana cara belajar dan suasana kampus sampai dengan kehidupan yang akan teman-teman lakukan untuk maba. Untuk itu, di video ini juga teman-teman harus mengetahui juga bagaimana cara teman-teman akan belajar nanti di ruang kelas. Tapi sebelum kita ke sana, kita juga akan berfokus pembahasan kita untuk berbicara tentang perbedaan SMA dengan universitas. Well, ladies and gentlemen, particularly for the fresh student, perbedaan yang pertama dalam video kali ini antara SMA dengan kampus yang akan kita bahas adalah perbedaan jadwal, tugas-tugas, dan cara belajar teman-teman yang akan sangat berbeda di sini. Jadi untuk itu, kita akan sama-sama memperlihatkan dari kampus ini. Yang pertama adalah tugas, jadwal, dan cara teman-teman masuk. Biasanya untuk teman-teman yang di SMA harus masuk pukul 7 dan sebagainya. Jadwalnya pun harus seperti itu, jadwal belajar seperti itu. Akan tetapi di universitas itu sangat amat berbeda. Yang pertama kita bahas yakni cara masuk. Teman-teman masuk pukul 7 untuk di SMA, tetapi untuk di sini kita tidak seperti itu. Masuk jadwal atau masuk belajar kita sudah ditentukan oleh universitas, yang dimana jadwal itu tidak berurutan seperti di sekolah, yang dimana pukul 7 sampai pukul 12 terus pulang. Tidak seperti itu. Terkadang kita akan kuliah nanti pukul 7, selesai pukul setengah 9 atau pukul 9. Setelahnya itu kosong, tidak ada mata kuliah. Nanti bisa dilanjutkan, ada jadwalnya di siang hari. Setelah siang hari, nanti itu akan seperti les ya. Tapi bahasa yang kita panggil di sini itu untuk universitas bisa digunakan seperti sistem les. Kita datang pukul 7, udah selesai, nanti dilanjutkan pukul 2. Ya, sekali lagi itu berbeda, sangat berbeda dengan sekolahan. Selanjutnya, yang di sini juga ada cara tugasnya. Ya, cara teman-teman untuk melakukan tugas itu sangat berbeda sekali dengan yang ada di sekolahan. Yang dimana tugas yang di sini tuh akan ada beberapa. Contohnya, ada 3 poin besar yang akan kita bahas. Di sini ada proposal, presentasi, dan cara menghubungi dosen-dosennya nanti. Ya, termasuk di situ mandiri. Jadi untuk teman-teman yang melakukan baru masuk ke universitas ya, itu akan sedikit berbeda suasananya dan jangan kaget. Oke? Jadi untuk itu seperti presentasi, setiap masuk kelas kita akan selalu menggunakan presentasi nantinya. Untuk itu dari sekarang silahkan belajar dan banyak nonton YouTube, di mana nanti akan teman-teman bisa memiliki bekal pertama kali. Selanjutnya yakni pembuatan proposal. Proposal biasanya sering kita buat, jadi untuk itu siapkan untuk mencari di internetnya ya. Kuat-kuat mencari internet. Terakhir di sini yakni mandiri. Sekali lagi, mandiri itu adalah nomor 1. Di sekolahan kita tetap rajin karena kita sudah ada jadwal dari 7 sampai pukul 12. Untuk universitas tidak seperti itu. Kita akan katakan luar biasa ketika kita akan tetap hadir di kelas-kelas dosen. Untuk itu, rajin itu nomor 1.
Bonus untuk teman-teman, untuk di sini kita akan membahas tentang organisasi atau teman-teman bisa menyebutnya dengan ekstrakurikuler pada masa teman-teman SMA. Untuk itu, nanti kita akan jelaskan organisasi. Selain tugas-tugas dan jadwal yang sudah kita sama-sama paparkan tadi, yang dimana juga teman-teman yang baru masuk atau menyentuh dunia perkuliahan harus mengetahui suasana kampus yang ada di sini. Jadi suasana di sini bisa dikatakan setiap hari, setiap sore tepatnya, dari pagi sampai sore ada saja organisasi-organisasi. Oh jangan salah, yang dimana organisasi di sini tuh banyak sekali. Untuk itu di sekeliling tempat-tempat ini sore nanti sampai malam pun akan terisi dengan organisasi-organisasi internal ataupun eksternal kampus. Untuk itu organisasi nanti kita akan sama-sama bahas yang dimana tentang organisasi internal dan organisasi eksternal. Apakah nanti organisasi-organisasi internal ini wajib kita ikuti atau tidak? Yang dimana kita akan mencari resources atau sumber-sumber nanti pada dosen atau teman-teman kita. Untuk itu, best dari saya, dari ESA English Student Association atau English Department, teman-teman harus mengikuti organisasi dari semester awal. Jadi sekali lagi, dari pagi sampai dengan sore itu akan selalu ramai perkampusan dikarenakan kegiatan yang selalu banyak. Untuk itu, jangan lupa awal kampus teman-teman sudah harus memiliki satu organisasi. Jadi organisasi teman-teman yang harus teman-teman ikuti harus sesuai dengan jurusan yang teman-teman ikuti. Contohnya kita di English Department, kita harus mengikuti ada organisasi bahasa, yakni ada namanya English Study Club. Yang kedua di sana ada namanya organisasi An-Nadi. Jadi English Study Club dan bahasa Arab, An-Nadi bahasa Arab. Jadi untuk itu teman-teman juga harus mengetahui mana sih yang lebih diutamakan dalam perkampusan. Berbeda halnya dengan anak-anak ketika kita melakukan ekstrakurikuler di sekolahan. Kita asal ikut ini, ikut itu. Tetapi di universitas teman-teman harus mengikuti mana yang lebih urgent atau yang lebih penting untuk teman-teman, ya. Jadi untuk itu, don't forget to follow all of the organization that you need to follow. Don't follow all of the organization, but choose one or some of them. You see, means that teman-teman akan dapat bimbingan. Sekali lagi, ikuti organisasi dari semester awal. Well, ladies and gentlemen, English Student Association, let's move on. Jadi pada kesempatan kali ini sudah kita melakukan beberapa presentasi dari awal. Kami yakin teman-teman fresh student sudah mengerti bagaimana cara kehidupan atau langkah awal di English, maksud kami di universitas. Jadi untuk itu teman-teman harus mengetahui juga kelulusan itu sangat amat berbeda. Kita tidak melakukan bersama-sama seperti kelulusan bersama, naik kelas bersama. Tidak. Di sini mata kuliah ketika teman-teman kurang mata kuliahnya atau tidak lulus dalam mata kuliah, teman-teman harus mengulang, ya. Jadi teman-teman itu akan bisa tertinggal ketika tidak masuk dalam perkuliahan. Dan untuk itu, untuk kelulusan itu juga teman-teman harus melakukannya sendiri. Untuk itu kami sampaikan bahwa dari awal teman-teman itu harus mandiri, ya. Ketika udah mandiri, teman-teman akan sadar sendiri. Yang terakhir, kelulusan itu bukan kita bersama-sama. Sekali lagi, siapa yang cepat menyelesaikan skripsi, proposal skripsi, itulah yang akan dapat menyelesaikan perkuliahannya. Ketika teman-teman tidak dapat menyelesaikan perkuliahan, tebak apa yang akan terjadi? Teman-teman akan stay atau tetap naik semesternya. Semester itu paling maksimalnya 4 tahun, ya. Jadi 4 tahun. Ketika itu sudah lewat, teman-teman akan naik ke semester 9. Semester 9, 10, 11, sampai akhirnya teman-teman di DO. Intinya, kercis utama untuk menyelesaikannya itu adalah menyelesaikan kuliah adalah dengan cara menyelesaikan skripsi. Untuk itu, teman-teman harus mengetahui juga keorganisasian dan sebagainya. Harus organisasi itu teman-teman ikuti dari semester pertama. Bukan harus sih, ini ingin mengikuti atau tidaknya, ya. Ketika teman-teman mengikutinya, itu selesai. Sampai semester, sampai 3 tahun atau semester 6 sudah selesai organisasi, 7, 8 skripsi, dan selesai. Untuk itu, semoga teman-teman dapat memulai langkah awal sampai bertemu di universitas. Dan kita dari English Student Association dan kru ESA On Air mengucapkan
Let's move up. Thank you.